Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata kuliah Metopen Kuantitatif untuk Konseling. Pada hari ini kita akan mempelajari teori dalam penelitian kuantitatif. Pada sebelumnya kita sudah mempelajari tentang masalah penelitian. Jadi materi-materi kita itu akan pada akhirnya nanti akan membentuk suatu proposal penelitian. Begitu. Kita lanjutkan dulu. Jadi teori itu muncul untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mempermudah manusia dalam melakukan kesehariannya. Contohnya adalah jalan ini, jalan tol dan jalan layang, yang mana dia ada itu dibangun berdasarkan teori-teori. Keberadaannya untuk mempermudah manusia, untuk mempersingkat waktu dan juga efisiensi gitu. Oke, selanjutnya beberapa ahli menyatakan bahwa teori itu adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistemik. Secara sistemik itu nanti diterapkan pada sebuah penelitian. Sebuah penelitian itu harus dilaksanakan secara sistematis, ada sistemnya, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Nah, proposisi yang dimaksud di sini adalah statement atau pernyataan yang bisa dinilai benar atau salah, gitu. Kalau tidak benar atau tidak salah, artinya tidak bisa dinilai, itu bukan teori. Kemudian ada yang mengatakan juga bahwa teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistemik. Jadi sama halnya ya, bahwa kalau teori itu seperangkat konsep dan definisi dan proposisi. Ini yang ketiga ini, yang proposisi. Jadi bisa disimpulkan dari ketiga ini, suatu teori itu bisa meliputi konsep, definisi, dan proposisi yang mana dia itu bisa menjelaskan atau meramalkan suatu fenomena secara sistemik. Selanjutnya, teori itu juga bisa disebut suatu konseptualisasi. Konseptualisasi itu sistem pengertian. Kita biasa tahu bahwa misalnya ditanya konseling itu apa? Biasanya konseling adalah, gitu ya. Bimbingan itu apa? Bimbingan adalah, itu kan pengertian. Jadi sistem pengertian itu adalah konseptualisasi, atau teori itu adalah konseptualisasi. Kemudian teori itu harus bisa atau dapat diuji kebenarannya. Kalau tidak bisa diuji kebenarannya, artinya tidak bisa dinyatakan itu benar atau salah, itu bukan teori. Kemudian fungsi secara umum yang pertama adalah fungsinya bisa menjelaskan, kemudian meramalkan, dan juga mengendalikan atau pengendalian. Misalnya, kita mengambil teori atau proposisi yang sangat umum, yaitu bahwa besi jika dipanaskan akan memuai. Nah, ini bisa menjelaskan teori. Misalnya kita melihat nih besi di jalan, atau misalnya kita lihat pagar atau rel kereta, itu kenapa dia bisa memuai ketika dipanaskan. Itu bisa dijelaskan dengan teori yang tadi. Kemudian juga bisa meramalkan. Peramalan ini misalnya suatu besi, dia kan ketika dipanaskan bisa memuai. Cuman panasnya itu berapa derajat. Ketika besi dipanaskan dengan 75 derajat, dia akan bisa memuai 3 cm. Ketika ditambah panasnya menjadi 100 derajat Celcius, dia akan tambah memuai, tambah makin panjang 5 cm. Ini meramalkan. Nah, ramalan ini bisa benar, bisa salah. Maka dia perlu diuji. Dan ramalan ini merupakan hipotesis. Kemudian fungsi teori yang lainnya adalah pengendalian. Misalnya, teman-teman lihat rel kereta. Rel kereta itu panjang hari dia kepanasan. Pasti dia mengalami pemuaian. Nah, berapa pemuaiannya itu berdasarkan suhu panas yang ada di Indonesia. Misalkan kalau rata-rata puncak panasnya itu di Indonesia mencapai 40 derajat Celcius, itu oleh ahlinya bisa dihitung misalnya besi pada rel kereta itu kalau kena panas pada siang hari bisa memuai sekian senti, misalnya 5 senti. Berarti sambungan-sambungan rel kereta itu harus bisa diberi ruang 5 cm untuk pemuaian. Nah, di mana letak pengendaliannya? Tadi sudah
diprediksi misalnya bisa memuai panjang setiap besi rel kereta itu 5 cm, maka bisa dikendalikan pemuaiannya dengan memberikan tempat sepanjang 5 cm. Ini juga untuk mengendalikan agar ketika memuai itu rel kereta tetap lurus dan tidak mengganggu jalannya kereta api yang ada di atasnya. Kemudian tingkatan teori itu ada teori mikro, meso, dan makro. Berdasarkan namanya kita sudah bisa menebak bahwa mikro itu adalah teori yang sifat dan ruang lingkupnya itu kecil. Kemudian meso itu ada di tengah-tengah, makro ruang lingkupnya sangat luas. Mikro saya contohkan adalah pola interaksi dalam sebuah keluarga. Nah, itu kan lingkupnya sangat kecil pada sebuah keluarga. Kemudian kalau meso, itu misalnya munculnya banyak ormas, organisasi masyarakat setelah reformasi. Nah, ini berarti kan yang terjadi di Indonesia. Ruang lingkupnya belum begitu besar, baru se-Indonesia. Kemudian ketika makro, kita contohkan misalnya revolusi industri yang pernah terjadi di Eropa pada tahun 1700-an. Nah, ini berdampak besar pada perubahan global atau dunia. Maka ruang lingkupnya teorinya adalah makro. Kemudian untuk perbedaan antara penggunaan teori antara pada penelitian kuantitatif dan kualitatif, pertama adalah jumlah literaturnya yang dikutip ya. Kalau kuantitatif yang pertama adalah banyak, karena kita harus menemukan banyak teori dari berbagai buku atau jurnal yang kemudian kita komparasikan. Setelah dikomparasikan, kita simpulkan teori. Misalnya kita akan meneliti bimbingan rohani Islam, kita cari buku-buku yang membahas itu, kemudian kita komparasikan dan kita simpulkan bahwa teori tentang bimbingan rohani Islam itu seperti apa. Berbeda dengan yang kualitatif, itu sedikit yang digunakan di awal. Karena penelitian kualitatif akan banyak menggunakan literatur review atau jurnal atau buku itu sampai akhir penelitian, di akhir penelitian terutama. Karena di akhir penelitian, pada penelitian kualitatif itu menggunakan banyak literatur untuk mendukung temuannya, untuk menyimpulkan nanti gimana itu perlu banyak dukungan dari studi literatur. Nah, sedangkan kalau kuantitatif itu penggunaan literatur itu untuk merumuskan masalah. Yang pertama adalah tujuan penelitian, membuat tujuan penelitian, merumusan masalah, kemudian menyusun hipotesis. Jadi kita tidak bisa misalnya langsung menyusun hipotesis, misalnya begini, bimbingan rohani Islam itu tidak berpengaruh terhadap etos kerja karyawan. Kita tidak bisa langsung membuat hipotesis seperti itu tanpa kita mengkaji literaturnya terlebih dahulu. Jadi kita baca-baca dulu penelitian sebelum kita baca dulu buku-buku induk tentang bimbingan konseling dan sebagainya. Kemudian untuk literatur itu kalau dalam penelitian kuantitatif juga untuk membuat hipotesis atau prediksi, gitu ya, tadi udah dijelaskan. Oke, kemudian untuk sumber hipotesis itu juga berasal dari teori. Ini ditegaskan lagi nih. Jadi yang pertama kita akan menetapkan variabelnya dulu. Misalnya tadi kita akan meneliti bimbingan rohani Islam. Variabel X-nya itu. Setelah itu kita akan mencari buku-buku dan hasil penelitian, baik itu dari jurnal ataupun skripsi, disertasi ataupun tesis yang berhubungan dengan bimbingan rohani Islam. Setelah itu kita temukan bukunya, kita temukan jurnalnya, kita baca. Setelah kita baca, kita deskripsikan teori dan teori-teori tadi dalam bab 2 pada proposal skripsi atau skripsi kita. Bab 2, kita jelaskan teorinya. Mungkin lebih mudahnya di sini ya. Ini ada bagan. Yang pertama adalah kita menetapkan variabel, kemudian membaca buku. Setelah itu kita deskripsikan teori dari buku atau dari jurnal di dalam bab 2. Kemudian setelah itu kita harus analisis kritis tuh. Kita nggak cuma comot sana comot sini, tapi diharapkan di sini teman-teman memberi analisis terhadap teori yang telah dikutip. Jadi selanjutnya setelah itu kita akan mengkomparasikan. Kita tidak hanya mengambil dari satu buku, maka kita wajib mengkomparasikan, membandingkan satu buku dengan yang lainnya yang
berkaitan dengan teori bimbingan rohani Islam. Kemudian juga setelah itu kita mengkomparasikan dari beberapa buku dan jurnal, selanjutnya kita menyimpulkan teori tadi. Jadi intinya adalah bimbingan rohani Islam itu apa? Gitu kita simpulkan. Kemudian kita bikin kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu seperti panah-panah yang kemarin sudah dijelaskan ya. Misalnya bimbingan rohani Islam berarti itu X bisa dipanah, dibikin panah kepada variabel Y-nya etos kerja karyawan misalnya begitu. Setelah itu kita rumuskan hipotesisnya. Nah, teori itu juga bisa menjadi panduan dalam pengumpulan data. Kita ke sebelah sini, bagian yang teori, kita menemukan teori, kita bikin definisi konseptualnya. Definisi konseptual itu pengertiannya. Kayak tadi dijelaskan. Jadi definisi konseptual itu letaknya di bab 2. Setelah teman-teman definisikan apa itu bimbingan rohani Islam di bab 2, kemudian teman-teman membuat definisi operasionalnya di bab 3 atau bab metodologi penelitian. Bab metopen itu biasanya di bab 3. Nah, setelah definisi operasionalnya terdefinisikan, kemudian kita membuat kisi-kisi instrumen. Ini juga bisa disebut sebagai indikator penelitian, indikator variabel. Nah, kisi-kisi instrumen sudah ada, kita bikin butir-butirnya. Butirnya itu biasanya ada nomor-nomornya ya. Kemudian setelah jadi, kita bikin nomor dan pernyataan-pernyataan jadi kuesioner. Kita sebelum menyebarkan kepada responden yang sesungguhnya, kita uji coba dulu kepada responden, bisa ke teman-teman atau mungkin responden tapi bukan responden yang tujuan akhirnya nanti. Kemudian setelah itu dari setelah uji coba, setelah berhasil kita berikan kepada responden yang sesungguhnya, lalu terkumpullah data penelitian. Kita langsung ke contoh penerapannya. Misalnya begini. Tadi ada contoh pengaruh bimbingan rohani Islam itu sebagai X terhadap etos kerja karyawan. Nah, kita definisi konseptual yang diminta yang pertama adalah definisi konseptual. Kalau konseptual itu tadi sudah dikatakan bahwa letaknya di bab 2, di pengertian. Nah, kemudian di bab 3, ini adalah posisinya di bab 3, definisi operasional. Itu kalau bimbingan rohani Islam adalah suatu aktivitas memberikan bimbingan, pelajaran, dan pedoman kepada individu, bla 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 gitu ya, sampai akhir. Nah, kisi-kisi instrumennya bisa dibagi menjadi 3. Jadi namanya bimbingan rohani Islam itu ada pembimbing, ada metode bimbingan, ada materi bimbingan. Nah, pembimbingnya tuh harus gimana? Dia harus memiliki kepribadian yang baik, gitu ya. Harus memiliki pengetahuan agama, harus melaksanakan tugasnya dengan sabar, harus lancar membaca Al-Qur'an. Nah, metodenya gimana? Dia harus bisa menyampaikan materi dengan baik. Kemudian materi bimbingannya gimana? Materinya ya tentu saja karena Islam dia harus berkaitan dengan akidah, akhlak, syariat, kemudian bersumber dari Al-Quran dan hadis dan seterusnya. Ini bisa dibikin kisi-kisi instrumen. Nah, kisi-kisinya ini kalau bingung teman-teman bisa membaca dari penelitian terdahulu. Maka fungsi dari literatur review penelitian terdahulu itu bisa menginspirasi teman-teman dalam membuat kisi-kisi instrumen atau indikator. Ini nggak ngawur ya. Jadi ini dari penelitian sebelum-sebelumnya. Kemudian butir-butirnya kita kasih angka. Misalnya di sini untuk yang memiliki kesabaran dalam melaksanakan tugas. Nah, ini kita kasih butir instrumen, nanti akan kita bikin di nomor 5 dan 6. Penerapannya gimana? Nomor 5 kita bikin pernyataan seperti ini. Pembimbing sabar dalam menyampaikan materi. Nah, setelah itu nanti ada pilihan. Di sini respondennya tinggal milih. Pembimbing sabar dalam menyampaikan materi, respondennya tinggal kita kasih pilihan. Dia sangat setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju, begitu. Nah, begitu juga dengan seterusnya. Misalnya kita di sini ya, materi bimbingan. Jadi materi bimbingan di sini ada akidah, akhlak, syariat. Nah, ini kita kasih nomor 17-18. Nomor 17 itu kita terapkan dalam pernyataan. Pembimbing memberi materi tata cara sholat. Karena di sini kan ada syariat. Jadi di sini harus ada sholatnya, begitu. Nah, ini saya beri contohnya acak. Jadi kalau untuk butir instrumen itu harus urut seperti ini, tapi saya memberikan contohnya secara acak. Kemudian begitu
Ini contohnya dan semoga dimengerti. Selamat belajar karena pekan depan kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Terima kasih, selamat belajar. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.